Bapak, Ibu, anak-anak yang tercinta, puji syukur hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun di dalam saya tidak bisa bertemu langsung melalui Zoom. Terima kasih, salam sehat, selamat pagi. Pembuatan ekoenzim untuk merawat bumi. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Bakti Satu. Penemunya ini adalah seorang dokter, Dr. Roksukon. Ini seorang ibu, tetapi seorang akademisi dari suatu perguruan tinggi di Thailand sana, menemukan ekoenzim tahun 1980-an. Dan beliau itu sudah meneliti tentang ekoenzim ini sekitar 30 tahunan. Pertama adalah pengertian ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi gula. Gula itu pengertiannya bisa gula merah, gula aren, tetes tebu, gula alur. Yang kedua, sisa buah atau sisa buah itu yang dimaksud di sini harus kulit buah yang harus difermentasi, diperbolehkan di situ, misalnya mangga, kulit nanas, kulit pisang, kulit melon, kulit semangka dan seterusnya, kecuali buah alpukat, nangka, durian dan juga kelapa. Salak juga ya termasuk. Mengapa? Itu kan keras, maka tidak bisa difermentasi. Lalu ada durian dan alpukat, itu berlemak, tidak boleh. Kalau difermentasi tidak akan menjadi ekoenzim yang sempurna, pasti akan cacat di sana. Lalu sayuran ini potongan-potongan sayuran yang tidak masuk ke pengolahan. Lalu yang terakhir air. Nah, air di sini adalah air bersih yang higienis. Dalam arti boleh air sumur, boleh air hujan, boleh air PDAM atau PAM itu, tetapi kalau air PDAM itu harus diendapkan selama 2 malam paling tidak supaya bersih endapannya, kaporitnya itu mengendap ke bawah. Kalau ada kaporitnya dibuat fermentasi tidak jadi. Umur fermentasi ekoenzim ini 90 hari. Untuk wilayah tropis seperti kita itu 3 bulan, tetapi untuk daerah yang subtropis itu 6 bulan lamanya. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, ini hasil fermentasi yang disebut cairan ekoenzim. Nah, kurang lebih warnanya ada yang coklat seperti ini, ada yang coklat tua, ada yang agak bening, tergantung bahannya, kemudian gulanya. Inti dari sambutan kepala sekolah tadi ada ekoenzim, kebaikannya untuk merawat bumi. Itu ada ajakan, mari sayangi bumi dan sayangi diri. Dengan membuat ekoenzim kita telah berpartisipasi mengurangi beban bumi dan sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintesis. Dengan demikian gaya hidup kita akan menjadi sehat. Enzimnya itu perbandingannya berapa? Ya. Banding misalnya gula berapa, air berapa, sampah buah-buahan itu berapa? Rumusnya 1 banding 3 banding 10. Ini apakah masing-masing kegunaan itu mempunyai bahan yang berbeda dengan ukuran yang berbeda atau sama dari semua kegunaan? Terima kasih. Nilai manfaatnya cukup banyak, biarkan 45 menit. Nah, maka sayuran dan buah-buahan itu menjadi bersih, siap untuk dikonsumsi atau disayur.
Ini salah satu. Yang dari Zoom meeting, apakah ada yang ingin bertanya? Ini ada yang raise hand, Adwa, bisa dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi WA nanti akan saya jawab dengan chatting WA pula. Pan dicatat tolong 0823 77 25 35 32. Dan Pak Bakti tadi juga menyampaikan bahwa beliau juga akan menerima pertanyaan lewat chat. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu praktek pembuatan ekoenzim. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Matius Wida. Para peserta Zoom meeting, mari sekarang kita praktekkan bagaimana itu harus dibuat. Air yang sudah disiapkan dengan ukuran 10 liter, lalu molase 1 kg atau cairan gula 1 kg, dan BO-nya 3 kg. Sebagaimana rumusnya 1, 3, 10. Kita tuangkan. Tadi waktu pemaparan Pak Bakti, bahan yang pertama itu disebutkan gula. Betul. Apakah semua jenis gula? Karena gula itu kan ada molase, gula pasir, dan gula merah. Ya, jenis gula itu tetes tebu, gula Jawa atau gula merah, baik itu gula aren maupun gula Jawa yang asli pokoknya. Gula pasir tidak bisa. Ada pertanyaan, bagaimana ketika membeli gula merah itu kok berjamur atau ada bersih? Menurut keterangan penjelas dan para senior, yang berjamur lebih bagus. Tetapi yang penting dibersihkan. Mengapa? Karena kalau yang meling itu berarti sudah dicampuri dengan bahan kimia. Justru asli itu memang memunculkan jamur, tapi jamur ini bukan jamur jahat. Nah, biasanya dibersihkan lalu bisa digunakan. Hasil setelah panenan itu berlaku untuk berapa bulan? Atau setahun, atau maaf 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya dari hasil panen itu. Masa expirednya. Terima kasih Pak. Baik, begitu. Jadi tidak ada batasan waktu. Jadi kita gunakan, kita lihat hasilnya, dan kita mengembangkan ini. Jaraknya memberikan EE itu berapa? Atau seminggu sekali, atau seminggu 2 kali, atau 3 minggu, atau 1 bulan? Penggunaan EE itu. Terima kasih. Menurut keterangan pada modul itu penggunaannya menggunakan perbandingan 1:1000. Artinya 1 cc cairan ekoenzim dengan 1 liter air. Untuk tanaman-tanaman hias di sekitar rumah ya bisa seminggu 1-2 kali. Tapi untuk tanaman yang lebih besar ini disarankan bisa setiap hari kalau menggunakan perbandingan 1:1000. Tapi bisa juga ditingkatkan 1:500, mungkin 2 hari 3 hari sekali. Silakan Pak Wido untuk menjelaskan. Dan cairan ekoenzim ini berbeda usia panen aja sih. Ini tanggal 30 November, ini tanggal 1 Desember. Sementara ini adalah POC asli tanpa cairan gula. Ini untuk membandingkan saja. Nah, kira-kira bagaimana? Saya menggunakan alat ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Anang Priantoro yang sudah memberikan kepada saya alat pengetes kesuburan. Kita akan buktikan. Menurut keterangan beliau, bila lampu ini kita sambungkan ke cairan ini, maka cahayanya atau nyalanya akan terang bila itu kesuburannya baik. Nah, juga lampunya harus 100 watt. Maka kita buktikan seperti apa nyalanya, maka itulah kualitas cairan ekoenzim. Yang pertama, ini yang
Terima kasih atas perhatian dan kesertaannya. Semoga kita semuanya lebih mencintai bumi untuk kelangsungan hidup bersama. Terima kasih. Ini acara telah kita lalui bersama. Saya Agusta Ratnasih sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti pelatihan pembuatan ekoenzim pada pagi hari ini, baik yang berada di ruangan ini maupun yang melalui Zoom. Saya juga minta maaf apabila dalam menyampaikan ataupun tutur kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Dan akhir kata kami ucapkan